Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sesungguhnya setiap makhluk yang bernyawa akan binasa, dan siksa kubur itu nyata adanya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus mendayagunakan lisan, pikiran dan perbuatannya di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan mengenai azab kubur tersirat cukup banyak dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 101 yang artinya, nanti mereka penduduk Madinah yang munafik akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Sahabat beriman, banyak yang menyaksikan kebenaran tentang adanya azab atau siksa kubur. Sebagai umat Islam yang beriman pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita wajib meyakini bahwa azab kubur itu pasti terjadi sebagai balasan atas perbuatan buruk selama hidup di dunia. Banyak bukti yang ditunjukkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi tentang adanya siksa kubur itu. Semua imam ahlus sunnah sepakat bahwa siksa kubur adalah benar adanya dan tidak boleh diragukan. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, bahwa tidak ada yang mengingkari siksa kubur melainkan orang yang sesat dan menyesatkan. Bahkan para ulama ada yang mengkafirkan bagi pengingkar nikmat dan azab kubur, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Atiyah Sakhar. Berdasarkan buku ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 karya Muhammad Nasib Ar-Rifai, disebutkan bahwa kalimat nanti mereka akan kami siksa 2 kali dalam surah At-Taubah ayat 101 menyiratkan azab di dunia serta azab di kubur. Salah satu ahli tafsir yang mengungkapkan hal ini adalah Ibnu Abbas. Ahli tafsir lainnya seperti Sufyan Ats-Tsauri dan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga menyampaikan hal serupa. Dari Abi Malik diungkapkan bahwa keduanya mengatakan kalimat kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, menyiratkan azab akhirat berupa kekekalan di dalam neraka. Jika kita yakin dengan adanya azab kubur itu, tentunya kita mesti menyiapkan bekal selama hidup di dunia ini. Sebab satu-satunya yang senantiasa mengiringi jenazah adalah amal perbuatannya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya yang mengiringi mayat ke kuburannya itu ada 3 perkara, maka 2 perkara di antaranya akan pulang meninggalkannya, dan 1 di antara 3 perkara itu bersamanya, yaitu amalnya, sedangkan keluarga dan hartanya akan meninggalkan si mayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun bentuk amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, di antaranya yang pertama adalah membaca surah Al-Mulk. Berdasarkan tulisan Abu Usman Kharisman dalam biografi dan akidah Imam Al-Muzani, membaca surah Al-Mulk tiap malam menjelang tidur menjadi salah satu amalan penyelamat seseorang dari siksa kubur. Dasar keterangan tersebut dinukil dari salah satu hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, barang siapa yang membaca tabarakallahu alladzi biyadihil mulk tiap malam, Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakannya surah Al-Mani'ah, yang mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan kisah tentang seorang muslim yang menghadap Rasulullah SAW untuk menanyakan surah Al-Mulk kala terdengar di suatu kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa surat tersebut adalah penghalang azab kubur dan penyelamat al-munjiyah dari laknat alam barzah. Hadis riwayat Tirmizi. Amalan yang kedua adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Amalan berjuang di jalan Allah termasuk dalam amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Amalan yang dimaksud adalah menjaga perbatasan untuk membela agama Allah dan kehormatan umat Islam. Faddalah Ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW, setiap yang mati akan selesai amalnya kecuali yang meninggal ketika bertugas di jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Amalan yang ketiga adalah membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah sebagai kalimat pembeda antara umat muslim yang lainnya pada hari kiamat kelak. Di samping itu, membaca kalimat thayyibah akan mengantar pembacanya pada keselamatan dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengutip perkataan Rasulullah SAW, orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah tidak merasa takut ketika ajal tiba dan di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Amalan yang terakhir yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah wafat pada hari Jumat. Wafat pada hari Jumat termasuk dalam salah satu perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Pernyataan tersebut diungkap dalam riwayat hadis oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, semoga kita bisa mengambil ibrah dari beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.